Selamat datang di serial berjudul Kekasih yang Salah. Kisah ini dimulai begitu Shen 11 masuk dan memarahi suaminya, Li Dong, dasar pengecut. Kamu baru saja check-in di hotel dengan seorang wanita dan juga menyembunyikan cinta lama yang kamu miliki selama 7 tahun. Apa kamu pantas untukku? Seharusnya aku tidak menikah denganmu. Dia menoleh dan memarahinya, mengapa aku tidak pantas? Apa karena kamu tidak bisa melupakan cinta pertamamu, Chen Qiqing, sehingga kamu menyesal telah menikah denganku? Dia kehabisan kata-kata dan ingin segera mengajukan cerai. Dia menariknya, menjepitnya ke dinding, lalu memaksanya untuk berciuman. Shen 11 mencoba melawan, mendorongnya menjauh. Sayangnya, lantai kamar mandi yang licin membuatnya jatuh, kepalanya membentur lantai, lalu dia pingsan. Duduk menunggu di depan ruang gawat darurat, dia kaget tidak percaya semuanya berakhir seperti ini. Dia masih ingat, dalam perjalanan pulang dari kantor, dia menerima kabar bahwa suaminya sedang berada di hotel bersama wanita tak dikenal. Dia bergegas ke sana, jelas ingin masuk dan menangkapnya, tetapi dia berdiri di luar dan mendengar mereka sedang belajar abjad di dalam. Dia sedih, kembali ke rumah, minum untuk meredakan kesedihannya. Mungkinkah itu alasan dia diam-diam menikah dengannya? Dia teringat betapa bahagianya mereka saat pertama kali jatuh cinta. Tiba-tiba Li Dong kembali, begitu dia membuka mulut untuk bertanya, dia langsung meluapkan amarahnya. Buktinya adalah buku harian suaminya yang ada di tangannya. Dia bilang dia menyesal tidak bisa mempertahankan cinta lamanya selama 7 tahun, jadi apa hubungan kita selama 7 tahun ini? Dia bilang dia mabuk sehingga dia tidak mengindahkan, lalu dia masuk ke kamar mandi, dan kemudian hal-hal terjadi seperti sekarang. Ngomong-ngomong tentang orang ketiga, dia adalah seorang aktris yang sedang naik daun bernama Wu Ling. Dia sangat cepat memburu wartawan, jadi sekarang berita utama dipenuhi dengan beritanya dengan Li Dong. Ayahnya melarangnya untuk berkencan dengan Li Dong, dengan siapapun boleh, asalkan bukan dia. Di sisi Li Dong, dia sekarang sudah sadar tetapi kepalanya terasa sakit. Shen 11 mengatakan kepadanya jika dia merasa sakit, dia harus tetap pergi ke kantor catatan sipil besok untuk menyelesaikan prosedur. Dia bertanya, untuk apa pergi ke sana? Menikah. Aku baru 19 tahun, mahasiswa baru, bagaimana aku sudah cukup umur untuk menikah? Shen 11 sangat terkejut. Setelah mengobrol beberapa saat, dia mengerti bahwa dia menderita amnesia dan hanya ingat semuanya sampai usia 59. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berusia 29 tahun dan telah menjual dirinya sebagai asistennya untuk membayar utang ibunya. Ibunya berutang banyak tetapi masih boros. Dia tidak menyangka bahwa dirinya juga berharga untuk dijual, dan dia mengatakan bahwa dia bertanggung jawab siang dan malam, jadi itu sangat layak. Kemudian seseorang datang untuk melaporkan bahwa Nyonya Lin akan datang. Shen 11 tidak menyangka berita tentang ibunya begitu cepat. Dia mengatakan bahwa kreditur ibunya datang mencarinya sehingga dia harus ikut dengannya untuk bersembunyi. Tetapi dia bertemu dengannya begitu dia keluar dari pintu. Shen 11 mendorong Li Dong kembali ke kamar, lalu menutup pintu untuk menemui ibunya. Wanita itu hanya peduli tentang apakah putranya baik-baik saja, bahkan tidak menganggapnya sebagai menantu perempuan. Hanya karena seorang aktris yang kurang terkenal sepertinya, ibu dan anak itu saling bermusuhan. Sekarang dia menyalahkannya karena tidak tahu bagaimana merawatnya, dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri. Shen 11 membalas dengan tegas, dia mengatakan itu karena dia mencegah mereka untuk menikah. Ini hanya insiden, tidak ada yang menginginkannya, dan dia adalah seorang istri, bukan pengasuh Li Dong. Ibu mertua dan menantu perempuan itu hampir bertengkar ketika asistennya datang untuk melaporkan bahwa para pemegang saham perusahaan sedang berkonflik dan perlu segera ditangani, sehingga dia segera pergi. Setelah itu, dia membawa Li Dong pulang, memberitahunya untuk tetap di kamar tamu saja dan tidak menyentuh tempat lain. Begitu dia selesai bicara, dia sudah bergegas ke dapur dengan pisau di tangan dan talenan untuk memasak. Shen 11 menyerah, dia tidak menyangka pangeran ini bisa memasak. Mereka sudah menikah dan dia tidak tahu tentang ini. Dia terlihat tampan. Dia tersenyum tanpa sadar, tidak menyangka setelah 7 tahun menikah, dia belum pernah melihatnya masuk ke dapur. Li Dong mencoba menyuapinya. Shen 11 terkejut, rasanya sangat enak. Jika begitu, dia menyuruhnya untuk juga menjadi koki untuknya mulai sekarang. Kemudian, bahkan Guntur pun akan menghindari makanan. Tapi Wu Ling datang mencari Li Dong dengan suara centil. Kak Dong, aku mau bilang sesuatu. Shen 11 membanting sumpitnya ke meja, bahkan gelang di tangannya pun pecah. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kesalnya dia. Dia berdalih menanyakan kabarnya, lalu menyebutkan tentang Wu Sheng, kakaknya. Li Dong buru-buru menjelaskan bahwa dia dulu adalah tetangga kedua saudari ini. Lalu dia menarik Wu Ling keluar untuk berbicara. Dia bertanya tentang kondisi kesehatan Wu Sheng karena dia memiliki penyakit jantung bawaan. Wu Ling mengatakan bahwa kakaknya dapat berada dalam kondisi berbahaya kapan saja, jadi dia ingin mengundangnya untuk berkunjung minggu depan ketika ayah mereka pergi dalam perjalanan bisnis. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hendak masuk ke dalam rumah, tetapi wanita itu menahannya dan dengan sengaja bersandar ke pelukannya.
kesehatannya. Dia hanya merasa itu sangat mengganggu. Li Dong masuk ke dalam rumah, dan Shen 11 langsung meluapkan amarah. Dasar tidak tahu malu, masih berani datang sampai ke sini. Dia menjelaskan bahwa hubungan mereka tidak seperti yang dia pikirkan, tetapi melihat dia tidak mendengarkan, dia pergi keluar lagi. Malam itu salju mulai turun, Shen 11 dengan hati yang berat membawa payung untuk mencarinya dan memintanya pulang. Setelah kembali, dia harus segera mandi air panas, jika tidak dia akan masuk angin. Begitu dia keluar dari kamar mandi, dia melihatnya sudah duduk di tempat tidur menunggu dengan senang. Dia terkejut dan segera mengusirnya dari kamarnya. Dia hanya ingin menebusnya sedikit karena dia percaya bahwa dia telah menjual dirinya kepadanya. Jadi bagaimana dia bisa membayar? Tapi dia masih diusir dari kamar. Dia berteriak kepadanya untuk mengingat bahwa besok dia harus ikut dengannya ke lokasi syuting. Pagi berikutnya, begitu Shen 11 turun dari mobil, asistennya berlari mengeluh. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu tahu ini jam berapa? Ini film pertama kamu sebagai pemeran utama wanita. Kamu harus lebih berhati-hati. Saat sedang berbicara, dia melihat Li Dong dan mulutnya langsung terdiam. Dia tidak menyangka bos Yan akan bersusah payah datang ke sini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah dia juga mendengarkan Shen 11 untuk membelikannya kopi. Shen 11 mengatakan bahwa dia adalah asisten barunya, dan ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Kemudian pemeran utama pria di film itu juga muncul. Begitu dia datang, dia langsung dikerumuni orang-orang. Dia adalah Chi Cheng. Shen 11 buru-buru menyapa. Mengapa kamu menerima film seperti ini? Dia segera tersenyum dan menjawab, karena kamu adalah pemeran utama wanita. Aku sangat ingin berakting bersamamu. Li Dong mendengar mereka berbicara. Dia tidak mengerti mengapa dia merasa sangat marah. Dia hanya ingin menghancurkan cangkir kopi di tangannya. Beberapa saat kemudian, di ruang rias, Shen 11 melihat Li Dong dikelilingi oleh wanita. Dia dengan kesal memanggilnya untuk memegang naskah untuk dia baca. Dia menjawab, naskahnya ada di meja. Kamu punya tangan, mengapa kamu harus memanggilku? Lalu dia tersenyum pada para wanita itu. Setelah itu, sutradara film menerima kabar bahwa pemeran pendukung pria mengalami kecelakaan dan tidak bisa berpartisipasi, jadi dia terpaksa harus menggantinya. Secara kebetulan, dia melihat Li Dong duduk. Dia tahu dia adalah asisten Shen 11, jadi dia lebih percaya diri untuk memberinya pekerjaan. Siapa sangka, Li Dong memerankan seorang pangeran yang juga sangat heroik, rela menukar segalanya, bahkan mengorbankan dirinya untuk melindungi sang putri. Tapi masalahnya, putri Shen 11 ini diam-diam menyukai pangeran yang diperankan oleh Chi Qing. Dia bahkan memberinya jimat keberuntungan sebelum pangeran pergi berperang. Semua orang yang melihatnya memuji pasangan ini terlihat serasi seperti takdir. Pangeran Li Dong melihat itu dan menjadi semakin kesal. Dia menemui sang putri secara pribadi, menciumnya secara paksa dan memarahinya bahwa dia adalah miliknya, jadi jangan memikirkan pangeran lagi. Saat istirahat, Chi Qing mengundang Shen 11 untuk makan. Li Dong ingin menghentikannya tetapi dia tidak punya alasan. Jadi dia harus menahannya dengan kesal. Setelah itu, pasangan itu pergi makan di restoran mewah seperti sedang berkencan, sementara dia harus duduk di lokasi syuting dan makan kotak makan siang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jadi dia tanpa malu-malu datang dan menginterupsi makan malam mereka berdua. Dia menyeringai dan mengatakan dia datang untuk mencoba racun untuknya. Jadi dia menusuk dan mengambil setiap hidangan, bahkan kue manis yang khusus disiapkan Chi Qing untuknya dimakannya sampai habis. Setelah membersihkan seluruh meja dan kembali ke rumah dengan Shen 11, melihat dia mengeluh lapar, dia langsung memasak mie untuknya. Tapi ketika dia menyuruhnya untuk mencobanya untuk racun lagi, dia tidak bisa menelannya lagi. Sekarang jangan rebutan makanan lagi ya. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Bos Lin, Ibu Li Dong, datang ke rumah untuk mencari putranya. Dia melihat ibunya datang dan ingin membawanya ke perusahaan. Dia hanya bisa menyalahkan ibunya karena terburu-buru ingin dia mencari uang untuknya. Mengambil uang dari penjualan putranya untuk membeli barang-barang bermerek. Apakah ada ibu seperti ibunya? Bos Lin terkejut dan kaget, tidak mengerti omong kosong apa yang dikatakan anak nakal ini. Li Dong marah pada ibunya jadi dia pergi keluar. Tetapi setelah berpikir lagi, dia merasa bahwa amnesia aneh. Pasti ibu dan Shen 11 menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah itu, Bos Lin meminta Shen 11 untuk menjelaskan masalah ini. Dia harus menceritakan kebenaran tentang situasi Li Dong. Amnesia dan hanya mengingat semuanya sampai usia 59. Karena situasinya, dia terpaksa mengatakan bahwa dia sekarang adalah asistennya. Bos Lin ingin membawa putranya ke luar negeri untuk berobat, jadi dia mendesak Shen 11 untuk bercerai. Shen 11 sangat kesal dan berkata, jika bukan karena apa yang terjadi padanya, kami sudah bercerai. Dokter menyuruhku untuk tidak membuatnya gelisah, jika tidak akan ada konsekuensinya, jadi aku harus menanggung ini. Nyonya Lin juga harus menanggungnya. Dia hanya bisa memperingatkannya untuk tidak membiarkan hal lain terjadi. Jika tidak, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Sementara itu, Li Dong sudah pergi minum kopi dengan Wu Ling. Wanita itu memanfaatkan saat dia sedang berselisih dengan Shen 11. Dia memegang tangannya, menyarankan untuk berbaikan dengan kakaknya karena setiap kali bertemu dengannya, dia sangat takut pada Shen 11.
Begitu selesai berbicara, Shen 11 tiba, dia tanpa ragu-ragu mengambil segelas teh susu dan menuangkannya langsung ke kepala wanita itu. Memang benar meskipun ditambah susu, teh tetaplah teh. Setelah itu, Shen 11 menarik Li Dong keluar dari kafe. Dia tidak mau mendengarkan, dia juga tidak mengerti mengapa dia melakukan itu sudah keterlaluan. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa mengatakan, sekarang kamu adalah asistenku, kamu harus mendengarkanku, tetapi alasan ini terlalu lemah. Dia berbalik dan pergi. Dia mengatakan, kalau pergi, jangan kembali lagi, lalu dia juga meninggalkannya, masing-masing pergi sendiri. Sampai malam, tidak tahu kemana dia pergi berkeliaran, Shen 11 tidak sengaja menabrak sekelompok pemuda mabuk yang memiliki niat jahat. Saat itu, dia hanya sempat mengirim pesan permintaan bantuan ke Li Dong, lalu mereka memaksanya masuk ke sebuah gang kecil. Untungnya, Li Dong sang pahlawan datang menyelamatkan sang wanita tepat waktu. Seluruh negara, aku sendiri yang akan menghadapinya. Sehebat apapun kamu juga harus menerima pukulan pahlawan. Kepalanya pecah dan mengeluarkan sirup, tapi dia masih bisa mengalahkan para preman dan menggendong Shen 11 pulang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu sampai di rumah, dia segera membalut dan mengoleskan obat untuknya. Dia menyuruhnya pergi ke rumah sakit tetapi dia tidak mau mendengarkan. Dia terus-menerus mengatakan dia gegabah, mengapa dia tidak menelepon polisi. Dia bilang sekarang jika ada 20 orang lagi dia juga akan menghadapinya. Dia bahkan mencoba berdiri untuk membuktikannya, tetapi tubuhnya sudah sakit semua. Dia membantunya duduk, mereka berdua saling memandang dan perlahan-lahan mendekat. Tepat ketika ledakan besar hampir terjadi, Shen 11 juga berhenti tepat waktu dan menyuruhnya pergi tidur. Mereka berdua kembali ke kamar masing-masing, tetapi seolah-olah mereka berbicara satu sama lain dengan telepati. Dia takut dia telah mengingat sesuatu, sementara dia meragukan dirinya sendiri. Mungkinkah aku menyukai orang seperti Shen 11? Pagi berikutnya, begitu Shen 11 tiba di lokasi syuting, wanita gemuk itu berlari mengeluh. Kamu membuat ulah pada siapa sampai sekarang peran utama wanita kamu dicabut? Shen 11 bertanya dengan marah. Siapa yang mencuri makananku? Wanita gemuk itu mengatakan itu Wuling. Setelah mendengar itu, Li Dong juga tidak ingin melanjutkan syuting, lalu dia dimarahi. Apa maksudmu dengan berhenti? Kamu harus terus berpartisipasi. Lalu, adegan lain tiba, pangeran mencoba mati tetapi ketika dia melihat Putri Wuling berlari mendekat dan menuntut untuk berpelukan, dia tidak tahan lagi. Sutradara berlari keluar dan memarahi mereka. Shen 11 juga dimarahi karena dia tidak tahu bagaimana melindungi asistennya. Dia hanya bisa membujuknya untuk mencoba menyelesaikan adegan dan semuanya akan diurus nanti. Tuan rumah berkata dia tahu bagaimana harus patuh. Malam itu, Shen 11 duduk membaca naskah dan mengingat ketika dia bertanya pada kakak perempuan gemuk dan baru tahu bahwa Wuling telah menemukan saudari Ciking dan beberapa kenalan lain untuk mendapatkan peran ini. Lalu Li Dong berkata dia ingin mencoba akting film profesional untuk mendapatkan uang untuk membayarnya kembali. Baru tahu dia menyembunyikan rumah pribadi darinya. Shen 11 mencari tempat itu untuk melihat apakah dia menyembunyikan orang lain di dalamnya. Dia menanyainya dan dia bertanya-tanya mengapa dia ingin dia mengembalikan uang tetapi tidak ingin dia menghasilkan uang. Apakah dia sudah menyukainya? Setelah mengatakan itu, dia mendorongnya ke sofa. Tepat di puncak momen dramatis, ibunya menelepon dan mengatakan bahwa ada masalah besar di perusahaan dan dia harus hadir di dewan direksi besok. Kemudian dia menutup telepon, tidak peduli apa yang akan terjadi pada Shen 11. Shen 11 berpikir bahwa jika dia pergi ke rapat dengan ekspresi kebingungan ini, semuanya akan terungkap. Ada apa? Shen 11 dengan cepat memikirkan naskah yang tidak terduga. Dia mengatakan ada seseorang yang menyewa CEO yang sombong dan arogan, dan melihatnya, dia sangat cocok. Tetapi masalahnya ini adalah acara komersial, bukan syuting film. Ketika dia bertanya tentang honorarium, dia mengangkat 5 jarinya, mulutnya ragu-ragu karena takut dia akan menganggapnya terlalu sedikit. Siapa sangka dia terkejut, sampai 50.000 yuan, begitu banyak, setara dengan sekitar 170 juta. Teman-teman, dia mengatakan mereka akan membagi 2 dan 8, dia 8 dan dia 2, dan dia mengangguk setuju untuk menyelesaikan transaksi. Setelah itu, dia pergi menemui ibunya untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, jika dia ingin Li Dong datang ke rapat, pasti ada harganya. Dia menawar 50.000 dan wanita itu langsung setuju. Tapi bukan hanya itu, ada beberapa hal kecil yang menyertainya. Harus van mewah dan hotel bintang 5, benar-benar banyak trik. Ibu mertua sangat kesal pada menantu perempuannya tetapi harus menelan pil pahit dan membayar untuk menyelesaikan masalah. Keesokan harinya dia membawa Li Dong ke kamar untuk memilih pakaian. Dia penasaran mengapa dia memiliki begitu banyak pakaian pria. Dia mengatakan dia hanya mengoleksinya. Tanpa diduga, dia mengenakan setelan yang dulu familiar, tapi sekarang itu membuatnya terpesona. Dasinya juga hilang. Dia pergi mengambilnya dengan riang untuk mengikatnya, dan keduanya menjadi lebih dekat. Hampir saja semuanya kacau, Shen 11 dengan cepat mengambil jam tangan untuk dia pakai. Jadi, semuanya sudah siap, saatnya pergi mencari uang.
Rupanya dia menyembunyikan sesuatu darinya. Lidong tergelincir ketika dia melewati pertemuan Dewan Direksi. Ini adalah proyek kerjasama besar perusahaan di bidang film. Tidak ada keraguan dari Dewan, Lidong berdiri dan berbicara melalui sinyal yang disampaikan oleh Shen 11 melalui earphone Bluetooth. Tetapi sesaat kemudian dia sakit kepala yang parah dan dia melemparkan earphone dengan kesal. Baik ibunya maupun Shen 11 khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi pidatonya masih sangat mulus seolah-olah dia telah menelan setiap kata. Setelah itu, dia mulai bertanya-tanya mengapa dia tahu hal ini begitu detail. Saat dia bertemu Shen 11, dia langsung bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya. Dia hanya bisa berbohong dengan cerita bahwa dia telah menonton terlalu banyak film sehingga pikirannya terpengaruh. Sekarang setelah pekerjaan selesai dan uang telah diterima, dia hanya ingin meninggalkannya secepat mungkin. Tetapi dia terus mengalami sakit kepala dan pusing, lalu pingsan. Ketika dia bangun, dia samar-samar tidak ingat mengapa dia berada di rumah sakit. Setelah dia mengatakan bahwa dia pingsan, dia baru mengingat pertemuan tadi. Jadi, ingatannya masih sama. Dia menghela napas lega, hendak memanggil dokter, tetapi dia menahannya dan ingin pulang bersamanya. Saat dia pergi untuk mengurus prosedur keluar rumah sakit, dia menunggu di koridor, dan tiba-tiba melihat Wu Sheng. Dia memanggilnya untuk bertanya tentang kondisinya. Dia hanya bisa meminta maaf karena melewatkan janji untuk melihat lukisan dengannya. Wu Sheng hanya bingung dan tidak ingat apa yang dikatakan Lidong. Pada saat itu, Shen 11 membawa surat keluar dari rumah sakit, dan ketika dia melihatnya berbicara dengan Wu Sheng, hatinya terasa sakit, dan dia menjatuhkan surat itu tanpa menyadarinya. Jadi ini adalah cinta pertama yang dia sebutkan dalam buku hariannya. Dia benar-benar sangat cantik, mereka sangat cocok satu sama lain. Wu Sheng datang untuk menyapa Shen 11, ingin membantunya mengambil surat itu, tetapi Lidong dengan cepat mengambilnya. Keduanya saling menyapa dengan sangat sopan, dan setiap kali dia berbicara dengan Wu Sheng, matanya berkaca-kaca seolah-olah dia akan menangis. Setelah itu, Shen 11 tidak mengatakan apa-apa lagi, dan ketika mereka sampai di rumah, dia bertanya ada apa dengannya, dan dia berkata, mengapa kamu tidak bersama Wu Sheng? Kalian berdua benar-benar sangat cocok. Dia tersenyum dan menjawab, saya hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Shen 11 mendengarkan dan menjadi semakin sedih, dia tidak percaya apa yang baru saja dia katakan, dia bahkan mengatakan dia akan memasak untuknya, tetapi dia menolak, bagaimana dia bisa menelan apapun sekarang. Dia pergi ke kamarnya dan merenung, tidak peduli dia memanggilnya dari luar, mengatakan dia akan pergi keluar untuk membeli apapun yang dia suka, tetapi dia masih tidak peduli untuk menjawab. Dia duduk dengan sedih menonton kenangan lama mereka, dan menjadi lebih sedih. Kemudian bel pintu berbunyi, Ciking yang bekerja di dekat situ datang untuk mengunjunginya. Apakah dia tidak akan mengundang tamunya masuk? Tapi begitu dia duduk, dia langsung berkata kepadanya, takdir mempertemukan kita lagi, bisakah kamu memberiku kesempatan lain? Sebelum dia sempat bereaksi, Lidong kembali, di tangannya ada keranjang makanan yang baru saja dia beli untuk memasak untuknya. Dia melihat situasi ini dan menjadi marah, menarik tangan Ciking dan menuntut untuk mengusirnya dari rumah. Ciking menarik tangannya dan memarahinya bahwa dia hanyalah seorang asisten, jadi beraninya dia ikut campur dalam urusan antara dia dan Shen 11. Lidong dengan angkuh berkata, apakah kamu tahu hubungan apa yang kami miliki selama ini? Dia teringat kata-kata Wuling sebelumnya, yang mengatakan bahwa Shen 11 dan Lidong sedang jatuh cinta, asalkan dia bekerja sama dengannya, sehingga dia bisa mendapatkan Lidong, maka Shen 11 juga miliknya. Dia bertanya lagi agar Shen 11 mengkonfirmasi hubungan apa antara dia dan Lidong, tetapi dia hanya diam. Ciking kemudian pergi dengan marah, Shen 11 berbalik dan memarahi Lidong, apakah dia sudah gila untuk mengatakan hal seperti itu? Dia membantah, saya baru saja keluar untuk membeli makanan untuk dimasak untuk Anda dan Anda sudah membawa pulang pria lain. Apalagi yang bisa Anda katakan? Shen 11 tidak punya alasan lagi untuk mengatakan apa-apa. Dia mengatakan bahwa dia hanya asistennya, jadi dia tidak punya alasan untuk mengendalikannya. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamarnya, meninggalkannya yang marah. Dia langsung melempar keranjang makanan, sehingga tidak ada yang makan. Keesokan paginya dia pergi ke kamarnya dan mengetuk pintu untuk meminta maaf karena berlebihan dan karena membuatnya kelaparan, tetapi tidak ada jawaban setelah mengetuk untuk waktu yang lama. Khawatir ada sesuatu yang salah dengannya, dia membuka pintu dan masuk, tetapi tidak melihatnya dimanapun. Lalu dia melihat lemari jam di sana, dia penasaran dan ingat ada kotak di dalamnya. Dia membuka lemari dan mengambil kotak itu, lalu kepalanya sakit, tetapi yang lebih mengejutkan adalah dia membukanya dan menemukan sertifikat pernikahan di dalamnya. Saat dia akan melihatnya, Shen 11 berlari kembali dari suatu tempat, mencoba mengambilnya tetapi tidak bisa. Dia bertanya mengapa dia menikah tetapi masih mengeluarkan uang untuk menghidupi pria seperti dia. Lingkaran sosial kalian sekarang juga gila, ya. Lalu dia bertanya di mana suaminya sehingga dia bisa begitu tertekan. Dia mengatakan bahwa orang itu tidak memiliki muka untuk mengaturnya. Di dalam hatinya ada orang lain tetapi dia masih merayu dan menipu dia untuk menikah.
Setelah menikah selama 7 tahun, dia selalu setia, tetapi dia terkejut ketika dia membawa wanita lain ke rumah. Setelah mendengar itu, Lee Dong memaki suami Shen 11 sebagai bajingan yang tidak berguna, dan bertanya di mana dia berada agar dia bisa membalas dendam untuknya. Dia mengatakan bahwa orang itu sudah mati bersama wanita yang berselingkuh dengannya. Lee Dong menyulut api ke sertifikat pernikahan, Shen 11 tidak bisa menghentikannya karena terbakar terlalu cepat. Dia mengingat saat-saat bahagia antara dia dan Lee Dong di masa lalu, dan sekarang semuanya benar-benar menjadi abu. Hari berikutnya di lokasi syuting, Ciking memanfaatkan waktu istirahat untuk mengobrol dengannya, dan dia juga tidak lupa membelikannya kopi. Lee Dong merasa sangat cemburu, sirup yang ada di mulutnya dari akting masih dia biarkan saja. Shen 11 juga sudah meminta maaf kepadanya, dan keduanya kembali berlatih naskah seolah tidak ada yang terjadi. Mendengar itu, Lee Dong merasa kesal. Dia menyeret Shen 11 ke satu sisi dan bertanya dengan desakan, "Apakah kamu menyukai Ciking?" Dia awalnya ingin menyangkal, tetapi melihat wajahnya yang menjengkelkan, dia hanya mengakuinya. Ya, siapa yang tidak suka pria tampan, berbakat dan terkenal sepertinya? Dia langsung mengatakan bahwa dia dangkal dan kekanak-kanakan, lalu pergi mencari manajer wanita di kru film. Hari itu, wanita itu melihatnya dan menawarkan kerjasama, tetapi dia menolak. Sekarang dia ingin menjadi lebih terkenal daripada Ciking. Wanita itu berjanji akan membantunya mencapai keinginannya. Setelah itu, dia membawanya untuk bertemu dengan manajer Fan, mengatakan bahwa dia memperkenalkan pesanan baru yang lebih baik. Ketika dia mendengar nama Lee Dong, manajer Fan sedikit bingung, tetapi meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya nama yang sama. Tetapi ketika orang itu masuk, seluruh tubuhnya mulai gemetar. Bukankah ini manajer Yan? Dulu ketika dia bertemu dengannya, dia harus menundukkan kepala, tetapi sekarang manajer Yan datang ke sini untuk meminta peran sebagai aktor profesional. Itu pasti akting saja. Dia pasti ingin merasakan kehidupan di bumi, hanya berpura-pura untuk menguji ketulusan. Manajer Fan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia harus bekerja sama sepenuhnya dengan aktingnya. Dia segera setuju untuk menandatangani kontrak meskipun Lee Dong mengajukan permintaan apapun. Secara khusus, itu hanya tidak berakting dalam adegan romantis atau adegan ciuman dengan siapapun kecuali Shen 11, dan tidak menyebarkan rumor untuk PR film kecuali itu dengan Shen 11. Manajer Fan bahkan tidak tahu bahwa Shen 11 adalah aktris yang tidak terlalu terkenal di perusahaannya. Setelah itu, dia menyerahkan proyek super VIP kepada aktor baru dan juga mengadakan konferensi pers publik. Begitu Shen 11 mendengar berita itu, dia segera menghubunginya, tetapi dia tidak menjawab. Jika manajer yang tahu tentang ini, dia pasti akan menghancurkannya. Konferensi pers sudah dimulai, Shen 11 mencoba memanggil Lee Dong turun tetapi diusir tanpa ampun. Sekarang jika berita itu menjadi tren, semuanya akan berakhir. Dia hanya bisa memikirkan satu cara, yaitu mencari berita yang lebih panas dari itu. Dia menelepon Ciking untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, para pemburu berita menerima pemberitahuan bahwa idola Ciking secara terbuka menyatakan hubungannya dengan aktris yang kurang terkenal, Shen 11. Para reporter berbalik untuk mencari Shen 11 untuk wawancara. Lee Dong yang mendengarnya juga meninggalkan konferensi pers untuk mencarinya. Tepat ketika dia melihat banyak orang bertanya tentang hubungan antara dia dan Ciking, Lee Dong menyeretnya ke sudut. "Ada apa sebenarnya di antara kalian berdua?" Dia dengan marah berkata, "Apakah kamu tidak tahu bagaimana membaca berita sehingga masih bertanya? Kalau begitu, aku mengucapkan semoga kalian berdua bahagia selamanya." Dia memelalakan matanya dan berteriak kembali, "Jika bukan karena kamu yang menyebabkan masalah, aku tidak akan melakukan ini." Sekarang hak apa yang dia miliki untuk mengkritiknya? Jelas sejak awal dia berada dalam situasi ini karena dia dan keduanya menjadi marah satu sama lain dan pergi. Di sisi Ciking, manajernya sangat marah. Mengapa membiarkan seseorang yang tidak dikenal memengaruhi karirnya? Jelas citra dewa pria membutuhkan banyak penggemar wanita. Tapi sekarang tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak peduli. Yang penting adalah karena Shen 11 memintanya. Malam itu keduanya berjalan dan mengobrol bersama. Shen 11 berkata bahwa masalahnya terlalu mendesak sehingga dia hanya bisa meminta bantuannya, dan dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas melalui telepon. Lee Dong menunggu di rumah sampai Shen 11 kembali. Dia membaca berita lagi dan baru tahu bahwa Ciking hanya menyatakan bahwa dia adalah cinta pertamanya. Bukannya dia mengatakan bahwa mereka berkencan, jadi mengapa harus cemburu? Itu hanya masa lalu, yang penting adalah masa kini. Tapi aneh, mengapa dia belum kembali selarut ini? Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon tetapi dia tidak menjawab. Dia menelepon saudari gemuk untuk bertanya apa yang terjadi dan dia mengatakan bahwa selain dari lokasi syuting, dia tidak pernah pergi ke tempat lain. Tadi dia masih bersama Ciking. Setelah mendengar itu, dia segera menelepon Ciking dan mengetahui bahwa Shen 11 sudah pergi lebih dulu. Mereka berdua mencarinya dengan cemas, dan Lee Dong mengambil liontin ponselnya. Dia pasti berada di sekitar sini saja. Saat itu, dia terbangun dan menemukan dirinya terikat di sofa di sebuah rumah tua yang kumuh. Mulutnya tertutup rapat sehingga dia tidak bisa berteriak minta tolong. Penculiknya mengatakan bahwa orang yang menyewanya sangat membencinya dan ingin dia menderita. Jadi,
dari mana kita akan memulai sekarang? Saat dia mengeluarkan pisau 10 cm untuk mengancamnya, Li Dong menabrakkan mobilnya langsung ke sana. Ini adalah adegan pahlawan menyelamatkan wanita cantik lagi. Li Dong dengan gagah berani melangkah maju, meskipun orang itu memegang senjata. Dia menendangnya sekali dan dia hampir mati, jadi dia buru-buru mengubah target serangannya ke Shen 11. Li Dong, dengan tangan kosong, menangkap pisau untuk melindunginya dan memberinya pukulan lagi, membuatnya lari ketakutan. Benar-benar aura pahlawannya membuatnya sangat kuat. Awalnya dia ingin melapor ke polisi, tetapi wanita cantik itu tidak ingin melanjutkan masalah dan hanya ingin pulang untuk membalut lukanya. Kemudian Li Dong menggendong Shen 11 dan membawanya pulang. Dalam waktu yang singkat, dia telah menyelamatkannya dari bahaya 2 kali. Dia sudah diselamatkan. Kakak gendut berlari untuk melaporkan bahwa Shen 11 telah kembali ke rumah dengan selamat. Keduanya senang dan ingin mengunjunginya, tetapi kakak King dipanggil untuk pekerjaan mendesak. Dia tidak bisa absen. Kakak gendut harus pergi sendirian. Dia juga sedih karena ketika Shen 11 membutuhkan bantuan, dia tidak bisa melakukan apapun. Saat itu, Shen 11 sedang membalut luka Li Dong. Dia jelas berterima kasih karena telah diselamatkan, tetapi dia tetap menyalahkannya karena terlalu ceroboh dengan melindungi pisaunya. Pria itu mengatakan dia tidak bisa berpikir banyak, dia hanya tidak ingin dia terluka. Setelah mengatakan itu, dia mendekat dan ingin meminta imbalan, tetapi kakak gendut tepat waktu membuka pintu dan mengganggu. Dia menyuruh Shen 11 untuk menelepon kakak King atau dia akan khawatir. Setelah itu, dia mempersilahkan mereka berdua untuk melanjutkan dan menutup pintu. Tetapi bagaimana bisa? Meskipun terluka seperti itu, mereka berdua tetap datang ke lokasi syuting seperti biasa. Shen 11 juga ditanya dan diperhatikan oleh semua orang setelah kejadian itu. Saat Li Dong dipanggil, kakak King juga datang menemui Shen 11 untuk melihat bagaimana keadaannya. Pria itu sangat khawatir dan bahkan ingin mengantar dan menjemputnya sendiri mulai sekarang, tetapi dia langsung menolak. Dan orang yang memanggil Li Dong adalah Hu Ling. Siapa lagi? Dia lagi-lagi mengambil kesempatan untuk mengadu domba. Dia terus menekankan hubungan yang ambigu antara Shen 11 dan kakak King. Dia kemudian menjelaskan pandangannya. Dia hanya menganggapnya sebagai adik perempuan dan kemudian berbalik dan pergi. Tapi gadis kecil ini, dengan wajah tebal, berlari dan memeluknya erat dari belakang, tidak sedih. Tepat pada saat itu, Shen 11 dan kakak King datang. Dia merasa jengkel dan juga cemburu, jadi dia mengaitkan tangannya dengan kakak King dan mengajaknya pergi untuk melatih naskah. Li Dong, yang baru saja mengatakan bahwa dia menganggap Hu Ling sebagai adik perempuan, juga merangkul bahunya untuk membalas Shen 11. Begitulah cara mereka saling menyakiti sekali lagi. Keesokan harinya di lokasi syuting, kedua pria itu saling berhadapan dalam sebuah adegan antara pangeran ketiga dan pangeran. Kali ini wanita yang diperebutkan adalah Hu Ling, tetapi semakin mereka berdialog, semakin terasa seperti mereka sedang berbicara tentang Shen 11. Benar saja, setelah itu, konflik memuncak. Li Dong mencaci maki bahwa kakak King hanyalah cinta pertama, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Kemudian kedua belah pihak hampir saling menyerang. Sutradara sangat marah dan ingin menghukum keduanya, tetapi dia dihentikan. Siapa bilang sekarang mereka semua adalah aktor terkenal yang dipuja, tidak bisa disentuh. Saat istirahat, kakak King kembali mengambil inisiatif untuk mendekati Shen 11 dan mengobrol dengannya lebih akrab. Li Dong sangat kesal tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hu Ling datang dan memintanya untuk membukakan botol air untuknya. Dia melakukannya tanpa sadar, tanpa berpikir. Siapa sangka Shen 11 melihat adegan itu dan cemburu. Dia datang dengan kesal dan sengaja menabrak Hu Ling. Terlebih lagi, Li Dong malah menyalahkannya, jadi dia semakin marah. Setelah syuting selesai, kakak King datang dan mengajak Shen 11 pergi menonton film. Pada saat yang sama, Hu Ling juga datang dan mengajak Li Dong pergi makan malam. Benar-benar tidak ada yang mau mengalah, ingin memprovokasi lawan, jadi mereka semua menerima undangan itu. Tapi baru saja pergi, Shen 11 berubah pikiran, dia beralasan lelah jadi ingin menjadwalkan ulang ke hari lain. Kakak King tidak mau, tapi dia harus menerimanya. Li Dong juga begitu, baru berjalan beberapa langkah dia langsung meninggalkan Hu Ling. Setelah itu mereka berdua bertemu di rumah, saat Li Dong sedang menyantap mie instan untuk mengusir rasa lapar. Shen 11 masih mencoba bertanya mengapa dia bilang akan makan malam dengan orang lain tapi malah pulang untuk makan mie. Dia bilang dia sangat lapar jadi dia makan lebih banyak, lalu dia bertanya mengapa dia bilang akan pergi menonton film. Dia bilang ponselnya kehabisan baterai jadi dia pulang. Tidak mengatakannya tetapi semua orang tahu bahwa orang itu tidak pergi kencan. Mereka hanya tersenyum puas. Keesokan harinya di konferensi perkenalan proyek Super VIP, Bos Fan mengundang Bos Lin dan Bos Su. Bapak Su ini adalah ayah dari Hu Ling, kawan-kawan. Mereka berdua saling menanyakan kabar sebentar. Nyonya Lin bertanya mengapa dia begitu memanjakan putrinya sampai-sampai membiarkannya terlibat di dunia hiburan yang kotor. Bapak Su sedikit kesal tetapi tetap tersenyum kecut. Siapa sangka Bos Fan memperkenalkan Li Dong sebagai artis baru perusahaan
perusahaan, membuat Nyonya Lin kaget dan bahkan ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Bapak Su mendekat dan bertanya, biasanya bos Shen tidak pernah muncul di depan umum. Siapa sangka sekarang dia juga harus mencari nafkah seperti ini. Nyonya Lin merasa terhina dan berlari untuk menanyai Shen 11. Belum sempat dia menjelaskan, Nyonya Lin sudah mencaci maki bahwa tidak cukupkah keluarga ini hanya memiliki satu pemain sandiwara. Mendengar itu, wajah Shen 11 langsung berubah. Dia sudah tahu Nyonya Lin tidak menyukainya, tetapi kali ini dia keterlaluan. Perusahaan hiburannya sendiri yang menandatangani kontrak dengannya. Nyonya Lin tidak tahu apa yang bisa diketahui oleh aktris biasa seperti dia. Nyonya Lin mengkritiknya karena tidak tahu cara mengawasi suaminya, membiarkannya melakukan hal gila padahal dia adalah CEO perusahaan. Saat sedang tegang, Ibu Ling datang dan mengatakan dia mencari Lidong. Shen 11 langsung mengatakan saat ini dia baik-baik saja, makan, bermain, menari dengan riang. Bahkan tahu cara menggoda gadis-gadis genit seperti itu, jadi apa lagi yang dia inginkan? Nyonya Lin berkata dengan marah bahwa mereka tidak beruntung memiliki menantu perempuan seperti dia di rumah. Shen 11 juga langsung mengatakan bahwa dia ditipu oleh Lidong dengan kata-kata manis, tidak ada yang mau melangkah ke keluargaan. Wu Ling yang mendengarnya terkejut dan bertanya apakah mereka berdua sudah menikah. Kedua ibu dan anak itu serempak menjawab ya, sudah menikah sejak lama. Wu Ling pergi dari sana dengan Linglung. Setelah itu Li Dong kembali. Melihat ibunya memarahi Shen 11, dia bergegas menarik ibunya, mengatakan sekarang dia sedang mencari uang untuknya, jadi jangan menyentuh Shen 11 lagi. Nyonya Lin bertanya siapa yang mengizinkannya pergi syuting film, tapi mengingat dokter mengatakan jika dia dipaksa untuk mengingat masa lalu, itu akan menjadi pukulan besar dan bisa meninggalkan konsekuensi serius. Jadi dia menyerah, terlalu lelah untuk berbicara. Setelah ibunya pergi dengan kesal, Lidong berlari untuk meminta maaf kepada Shen 11, tetapi dia terlalu lelah untuk berbicara dan diam-diam masuk ke dalam rumah. Wu Ling kembali ke rumah dengan Linglung. Sesampainya di sana dia melihat kakak perempuannya, Wu Zheng. Dia hanya sempat mengatakan bahwa Lidong sudah menikah dan kemudian pingsan. Setelah sadar, meskipun dinasihati oleh kakaknya, dia tetap tidak mau mendengarkan dan berpikir bahwa dia pasti dipaksa menikah dan bahwa dia mencintainya. Memang tidak ada yang normal saat sedang jatuh cinta. Saat hari peresmian film, semua orang bertanya-tanya mengapa tidak ada pemeran utama pria, Kakak King, dan pemeran utama wanita, Wu Ling. Ada yang mengatakan bagaimana mungkin VIP seperti Kakak King bisa hadir di acara kecil ini, bahkan film ini pun dia berbaik hati menerima. Selanjutnya, ada orang yang ingin mengajak Shen 11 minum, tetapi Lidong langsung mencegahnya dan minum menggantikannya. Setelah dia mengantar tamu pergi, Shen 11 dipanggil oleh Kakak King untuk bertemu di atap. Melihat dia datang, dan sepertinya kedinginan, dia melepaskan jaketnya dan memberikannya padanya. Setelah itu dia memberinya hadiah kejutan, tepat pada saat Lidong mencari Shen 11. Sesampainya di sana dia melihat mereka berdua tertawa bersama, dan melihat kembang api yang sangat romantis. Tidak hanya itu, Kakak King juga memberi Shen 11 sebuah kalung yang sangat indah. Lidong tidak tahan melihatnya lagi, dia juga tidak ingin mengganggu mereka, dan diam-diam pergi. Kakak King mulai mengungkapkan perasaannya dan penyesalannya karena dulu dia putus dengannya untuk mengejar karir di luar negeri. Sekarang setelah dia memiliki posisi yang pasti, dia merasa sangat kesepian dan hampa. Dia masih mencintainya, jadi dia benar-benar ingin dia berada di sisinya. Shen 11 tersenyum lembut menolak, bintangnya adalah milik banyak penggemar wanita, termasuk dia. Jadi dia tidak bisa menjadi miliknya sendiri. Dia menolak hadiah dan perasaan ini, lalu mengembalikan jaket dan pergi. Tepat saat Shen 11 mencari Lidong, dia melihat dia sudah mabuk. Dia minum apa sampai jadi begini. Dia melihatnya lalu merajuk dan memeluknya sambil menangis. Akhirnya kau menjemputku pulang? Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah, dia melepaskannya di kursi tetapi ditarik mendekat. Dia bertanya mengapa dia begitu akrab dengan Kakak King. Kau sangat menyukainya. Apa masalahnya dengan cinta pertama? Aku juga punya cinta pertama. Wajah Shen 11 terlihat sedih dan dia bilang dia tahu. Lalu dia berdiri. Dia bilang cinta pertamanya adalah dia tapi dia tidak percaya. Dia menariknya ke pelukannya dan mereka berdua jatuh ke sofa. Dia bilang dia menyukainya dan tidak akan pernah menyakitinya seperti suaminya yang sudah mati. Sementara itu, Shen 11 berpikir, mengapa Lidong yang berusia 59 tahun begitu berbeda dari suaminya yang dia kenal. Setelah itu, mereka bersandar satu sama lain. Sementara itu, setelah cintanya ditolak, Kakak King pulang untuk minum-minum dan bersedih, melihat kalung di meja. Dia teringat saat dia menolaknya, semakin dia memikirkannya, semakin dia sedih. Inilah arti dari jika kau tidak menjaganya saat kau memilikinya, jangan mencarinya saat dia hilang. Pria itu sudah sedih, lalu ada yang menelepon untuk mengajaknya syuting film. Nasibnya adalah sial dalam cinta, beruntung dalam karir.
Begitu membuka mata, dia langsung syok berat karena kecerobohan yang mereka berdua lakukan kemarin. Sekarang tidak bisa beralasan salah kamar karena saat itu dia mabuk, tapi dia tidak. Dia memaksanya untuk mengakui apa yang terjadi di antara mereka, tetapi dia semakin menyangkal dan juga tidak ingin dia bertanggung jawab. Sejak saat itu, Lidong terus memandanginya dengan tatapan marah dan kesal, sementara dia hanya ingin menghindarinya. Pikirannya terus memikirkan hal itu, mengapa dia bisa begitu dingin padanya, bahkan saat sedang rapat. Dia bahkan langsung berdiri dan berbicara omong kosong lalu bergegas pergi mencari Shen 11. Dan sangat bersemangat dan penasaran tentang apa ekspresi Lidong tadi malam di depan Shen 11. Bos Fan memerintahkan manajer bahwa mulai sekarang, dia akan menjadikan Shen 11 artis wanita top di perusahaan. Segera, film baru dengan Lidong sebagai pemeran utama pria, pemeran utama wanita diberikan kepada Shen 11. Wuling mendengar berita ini dari manajer, dia juga kesal tetapi sudah terbiasa. Sekarang satu-satunya cara adalah mengganggu. Untuk syuting klip promosi film baru, dia mendesak manajernya untuk mengizinkannya mengambil foto dengan Lidong sebagai pemeran pendukung pria terlebih dahulu. Saat syuting, dia terus bersikap genit dan akrab ingin mengajaknya pergi makan malam dengannya tetapi dia menolaknya. Kemudian dia sengaja melukai dirinya sendiri agar bisa digendong ke rumah sakit. Setelah selesai bekerja dan kembali, dia melihat kakak King bertemu Shen 11, menyatakan cinta dan memintanya untuk menunggu. Dia segera menghentikan mobilnya karena dia tidak suka orang yang disukainya digoda. Tetapi begitu Shen 11 melihat noda darah di tubuhnya, dia langsung bertanya dengan cemas. Kakak King melihat itu dan diam-diam mengerti bahwa mungkin dia kalah dalam permainan ini. Setelah itu, Shen 11 mengikuti kakak King ke rumah sakit. Meskipun dia benar-benar membenci Wuling, tetapi mendengar bahwa dia terluka saat berfoto dengan Lidong, itu juga karena Lidong, jadi dia merasa bertanggung jawab untuk menanyakan kabarnya. Siapa sangka, begitu sampai, dia melihat Wu Shen keluar dengan lelah. Dia bilang dia pasti terburu-buru karena mendengar adiknya terluka. Haye Shen melambat, melihat Lidong membantunya dan gelombang kecemburuan melonjak di hatinya. Tanpa sepatah kata pun, dia kembali lebih dulu. Ketika Lidong kembali, dia memarahinya karena membuatnya mencarinya. Dia dengan marah melemparkan buku harian itu kepadanya untuk dibaca. Bukankah ini yang kamu katakan tentang cinta pertama? Jika saya bisa kembali ke usia 19 lagi, saya tidak akan pernah melepaskannya. Dia melemparkan buku harian itu, menyangkal bahwa itu adalah perbuatannya. Dia memegang tangannya dan menatap lurus padanya dan berkata bahwa cinta pertamanya hanya dia. Kata-kata ini membuat jantungnya berdebar kencang lagi. Keesokan harinya, dia pergi untuk menerima proyek film super baru dari perusahaan, baru saja menerima naskah di tangannya. Dia awalnya mengira akan mendapatkan peran pendukung wanita nomor 3 seperti yang direncanakan. Namun, staf mengatakan tidak. Dia sedikit kecewa dan meminta untuk menjadi peran pendukung wanita nomor 4, tetapi jawabannya juga menggelengkan kepala. Dia sedih dan tidak mengerti peran apa yang akan dia mainkan, tetapi mereka tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan memainkan peran utama wanita bersama Lidong. Dia dan kakaknya, si gemuk, sangat gembira. Setelah diabaikan selama 7 tahun, film baru yang seharusnya dia mainkan diambil darinya, tetapi sekarang dia mendapatkan film super VIP. Selanjutnya, ketika dia mencoba pakaian yang paling dia sukai adalah pakaian pajangan yang tidak boleh dipinjam. Setelah mencoba pakaian itu, Lidong melihat tatapan Haye Shen mengarah ke gaun itu. Dia kemudian memanfaatkan posisinya saat ini dan membawanya pulang sebagai hadiah untuknya. Melihatnya senang, dia juga tidak bisa menyembunyikan hatinya dan melompat-lompat. Pada pesta itu, dia memeluk lengannya seolah-olah mereka adalah pasangan yang serasi. Haye Shen memang cantik tetapi karena kurang terkenal, dia tidak diperhatikan. Sekarang semua mata tertuju padanya dan Lidong. Wulang sekarang sudah sehat, dia datang untuk mengolok-olok Haye Shen lagi. Dia membual tentang bagaimana Lidong merawatnya dengan sangat baik saat dia di rumah sakit. Haye Shen bosan mendengarkan dan mencoba pergi tetapi didorong jatuh oleh Wulang. Tetapi ada Lidong, dia datang dengan sangat cepat memeluk pinggangnya dan membantunya. Sementara Wulang, biarkan dia jatuh ke lantai. Semua orang melihat dengan jelas tindakan buruknya sehingga dia hanya bisa pergi. Memasuki ruang rias, Wulang masih kesal tetapi tiba-tiba dia menguping percakapan dua orang tentang menjebak Haye Shen terakhir kali. Pemuda itu mendengarkan orang yang disukainya, ingin menyakiti orang yang dia benci, tetapi sekarang dia ingin melepaskan semua tanggung jawab. Memanfaatkan kesempatan ini, Wulang menggodanya, dan bahkan mengaku sebagai teman baik dari orang yang dia sukai, berjanji akan membantunya jika dia mendengarkannya. Kali ini Haye Shen tidak tahu masalah apa lagi yang akan dia hadapi. Pada saat itu, Ciking baru saja kembali dari pertemuan dengan sutradara baru. Manajernya memarahinya karena tidak fokus pada pekerjaan. Apakah karena dia terlalu peduli pada Haye Shen sehingga dia lalai? Sutradara membutuhkan orang seperti dia untuk mengambil peran itu demi mendapatkan penghargaan untuk film tersebut. Ciking marah, dia telah berkarir selama 10 tahun ini dan bekerja tanpa henti, sampai dia memiliki posisi tertentu. Tetapi hatinya kosong karena dia
tidak bisa melakukan apa yang dia suka. Dia tidak bisa mendapatkan orang yang dia cintai. Dia hanya ingin istirahat sekali karena dia terlalu lelah. Manajernya hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sementara Haeshen dan Lee Dong kembali dari pesta cukup larut sehingga dia merasa sedikit kedinginan. Dia tidak ingin makan apapun lagi. Dia hanya ingin naik ke kamar dan beristirahat. Keesokan paginya, dia naik untuk membangunkannya untuk sarapan agar dia bisa pergi ke lokasi syuting, tetapi dia memanggilnya berulang kali dan dia tidak menjawab. Karena khawatir, dia membuka pintu sendiri, melihat dia terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur dan juga demam. Dia juga mengigau, memanggil namanya dengan akrab dan mengatakan akan memasak untuknya. Lee Dong tidak mengerti mengapa dia tidak pernah memasak untuknya. Mengapa dia memanggilnya begitu akrab, tidak seperti biasanya. Tapi dia tidak memikirkannya lagi, dia memberinya obat penurun demam dan membiarkannya tidur. Ketika dia bangun, Lee Dong membawakan bubur dan menyuapinya satu sendok demi satu. Malamnya, ketika dia merasa lebih baik, kakaknya, si gemuk, menelepon dengan mendesak agar mereka pergi bekerja. Tetapi ketika mereka tiba di ruang rapat, hanya peran pendukung pria yang hilang. Tetapi itu juga wajar, aktor baru yang belum terkenal sudah menjadi peran utama pria, dan peran utama wanita yang sudah lama berkarir juga tidak memiliki reputasi. Jadi siapa yang mau mengambil peran ini? Tetapi orang itu telah muncul, tidak lain adalah superstar Chiking. Hal ini membuat semua orang terkejut dan sulit dipercaya. Semua orang mulai berbisik-bisik, apakah perusahaan telah memegang kendali atas dirinya sehingga dia merendahkan diri untuk mengambil peran pendukung. Bahkan Haeshen harus berbisik di telinganya untuk bertanya, tetapi dia mengatakan bahwa itu karena dia merasa karakternya cocok. Meskipun perannya adalah peran pendukung, proyek filmnya juga tingkat S, jadi mengapa tidak bisa diambil? Setelah hari kerja yang tidak berjalan mulus, dia pulang ke rumah dan Lee Dong menemukan foto dirinya dan Haeshen di gudang. Dia bertanya padanya sejak kapan dia menjadi asisten, mengapa ada foto intim seperti ini. Dia tidak tahu harus menjawab apa, dia berbalik dan mencium pipinya, lalu mengambil foto itu dan lari ke kamarnya. Pagi berikutnya, begitu dia membuka pintu, Lee Dong sudah menunggu di luar. Dia memintanya untuk menjelaskan semuanya dengan jelas, tetapi dia menyangkal semuanya. Tidak ada foto, dan dia tidak akan pernah menciumnya. Selesai, lupakan saja. Hari ini adalah pengumuman aktor untuk proyek Super. Semua orang menunggu lama tetapi belum melihat pemeran utama wanita. Mereka mengatakan dia adalah aktris yang kurang terkenal. Tetapi begitu pintu terbuka, Haeshen, yang berpakaian mewah, dengan belahan rok yang memikat dan sanggul yang elegan, melangkah masuk di bawah tatapan kagum semua orang. Lee Dong dengan cepat mendorong Chiking sedikit untuk memberi ruang bagi Haeshen untuk berada di sisinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pemeran utama wanita untuk film Malignant Lover. Proyek Super S kali ini, mereka berdua hanya saling memandang dan tersenyum tanpa menyadari bahwa Chiking ingin menangis dalam hatinya. Mengenai keputusannya untuk mengambil peran pendukung pria kali ini, manajernya sangat marah. Dia ingin bertanya kepadanya mengapa dia menukar karirnya demi seorang wanita. Tetapi melihat dia terlalu keras kepala, percuma saja untuk berbicara. Begitu dia pergi, peran pendukung wanita yang tergila-gila pada pria itu datang. Dia adalah Qian Qian. Chiking sudah ingin menghindarinya seperti menghindari wabah. Dia bahkan membuka mulutnya untuk mengejek Haeshen di depannya. Chiking sangat marah, itu bukan urusanmu. Beberapa saat kemudian di ruang latihan, Haeshen sedang berlatih menari tetapi terpeleset dan jatuh. Untungnya Lee Dong datang dan menopangnya dengan tubuhnya. Dia baik-baik saja, tetapi tangannya sangat sakit. Chiking kasihan pada orang yang dia cintai, tetapi dia terus khawatir tentang Lee Dong. Dia teringat kembali ke masa lalu ketika dia jatuh saat berlatih menari. Haeshen juga sangat peduli padanya. Asisten manajer direktur datang untuk melihat apa yang terjadi. Semua orang bertanya dan baru tahu bahwa itu adalah perbuatan Qian Qian. Haeshen langsung pergi untuk menanyakan alasannya dan dimaki karena dia hanya tahu cara merayu Chiking sehingga dia harus mengambil peran pendukung untuk mengejarnya. Dia sangat marah sehingga dia sedikit mendorongnya, tetapi tanpa disadari adegan itu direkam secara diam-diam dan itu sampai ke tangan orang yang menjebaknya terakhir kali. Dia melihat adiknya, Qian Qian, diganggu. Dia menjadi gila lagi dan ingin memberi Haeshen pelajaran. Di jalan Haeshen sedang berjalan-jalan. Dia khawatir karena dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Tetapi untungnya itu adalah Chiking. Berkat dia, orang jahat itu tidak memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Syuting segera dimulai. Haeshen, Lee Dong, dan Chiking dengan senang hati berfoto bersama. Setelah itu, mereka mengambil beberapa set foto untuk promosi film. Sayangnya Haeshen terluka saat mencoba pakaian. Lee Dong sangat khawatir padanya. Dia juga menemukan jarum di pakaian itu. Pada saat itu seorang staf berlari membawa jarum untuk Qian Qian dan mengatakan bahwa ini adalah jarum yang dia cari. Qian Qian berdalih bahwa itu bukan perbuatannya. Dia hanya ingin menambal pakaiannya, tetapi anehnya dia tidak dapat menemukan robekan yang dia cari. Staf kostum menarik Qian Qian untuk membuat laporan. Tetapi masalah ini memang tidak adil. Itu hanya karena Wulang menjebak Qian Qian. Sekarang wajahnya terlihat sangat senang. Setelah insiden ini, orang-orang mengatakan bahwa Qian Qian akan dikeluarkan dari kru film.
Haye Shen tidak sengaja mendengarnya. Semua orang juga mengatakan bahwa dia hebat karena dia memiliki dukungan. Itu adalah kontrak VIP perusahaan ini, Li Dong. Jika dia menunjuknya sebagai pemeran utama wanita, maka dia menjadi pemeran utama wanita. Wajah Haye Shen menjadi gelap setelah mendengarnya. Sesampainya di rumah dia langsung mempertanyakan Li Dong mengapa dia memilihnya sebagai pemeran utama wanita. Jika dia melakukan itu, dia tidak menghormati profesi ini, dia tidak menghargai usahanya. Dia mengatakan bahwa ketika Ciking mengambil peran pendukung karena dia, jadi ketika dia membantunya menjadi pemeran utama wanita, dia malah memarahinya. Apakah salah jika dia hanya ingin berakting bersamanya? Haye Shen dengan marah meninggalkan rumah, tidak mengizinkannya mengikutinya. Sementara itu, pria yang tergila-gila pada adiknya, Qian Qian, melihat adiknya diusir dari kru film karena Haye Shen, jadi dia menelepon Wulang untuk menanyakan alamat rumah Haye Shen. Siapa sangka Wu Zheng yang mengangkat telepon. Saat dia sedang berbicara, Wulang berlari dan merebut kembali teleponnya dan memberikan alamat rumahnya. Melihat dia mengatakan akan membunuhnya, dia takut Li Dong akan terluka jadi dia bergegas ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Wu Zheng melihat adiknya keluar di malam hari jadi dia khawatir dan mengikutinya. Wulang tiba di rumah Haye Shen dan membunyikan bel dengan panik. Li Dong keluar dan membuka pintu dan bertanya di mana kakak Haye Shen. Dia ingin bertemu dengannya. Dia mengatakan dia baru saja keluar, jadi dia merasa tenang dan masuk rumah untuk berbicara dengan Li Dong. Sementara itu, Haye Shen sedang berjalan-jalan di jalan yang sepi. Orang itu sudah menyiapkan pisau di tangannya dan mengikutinya. Li Dong di rumah menuangkan air untuk tamu tetapi tidak sengaja menumpahkannya. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres jadi dia berencana keluar untuk mencari Haye Shen tetapi gadis itu menahannya. Meskipun dia masih lemah, dia hanya peduli pada Haye Shen. Sementara itu, Wu Zheng mencari Wulang tetapi malah bertemu dengan Haye Shen jadi dia buru-buru memberitahunya agar dia sangat berhati-hati karena ada seseorang yang ingin menyakitinya. Begitu dia selesai berbicara, orang itu datang dengan pisau. Wu Zheng mendorong Haye Shen keluar dan memilih untuk mengambil tusukan. Pria itu kemudian ditahan oleh banyak orang. Tetapi dia masih ingin mengatakan ingin membunuh Haye Shen karena telah menyakiti adiknya, Qian Qian. Ambulans datang dengan sangat cepat untuk membantu. Wulang di dalam mobil dari jauh melihat pemandangan itu dan tersenyum dalam hati karena dia pikir kali ini jika sesuatu terjadi pada Haye Shen, Li Dong akan kembali kepadanya. Tetapi begitu dia mengemudi pulang, Tuan Su dengan tergesa-gesa memberitahu bahwa kakaknya mengalami masalah dan seluruh keluarga harus segera pergi ke rumah sakit. Li Dong mendengar telepon dari Haye Shen dan bergegas ke rumah sakit. Dia pikir dia terluka jadi dia sangat cemas. Dia memeluknya dan menceritakan kejadian itu, lalu pintu ruang gawat darurat terbuka. Sayangnya, Wu Zheng tidak selamat. Dia pergi untuk memberikan pernyataan, sementara Wulang dan ayahnya berada di sana di samping Wu Zheng untuk terakhir kalinya. Kembali ke rumah, Wulang membersihkan foto kakaknya. Ayahnya memarahi kepala pelayan mengapa dia tidak menjaga Wu Zheng dengan hati-hati. Dia sudah memiliki penyakit jantung dan dia berlari keluar di malam hari. Kepala pelayan harus mengatakan yang sebenarnya bahwa putri tertua sering mendapat masalah sehingga dia berlari keluar untuk mengikutinya. Wulang juga mendengarnya dan terkejut, ternyata dia yang menyakiti kakaknya. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri sehingga hal ini terjadi. Tuan Su meminta Wulang untuk menjelaskan dengan jelas mengapa. Dia langsung menyalahkan semuanya pada Haye Shen, hanya karena dia ingin dia mati, karena dia ingin bersama Li Dong sehingga kakaknya mengalami kecelakaan seperti ini. Ayah gadis itu sangat marah, semua ini salah orang itu. Dia memarahinya, apakah dia gila karena cinta? Seharusnya kakaknya tidak mati sia-sia seperti itu. Dia bahkan menyalahkan ayahnya, apakah dia berharap orang yang mati itu adalah dia, bukan kakaknya? Apakah di dalam hatinya, dia bahkan tidak sebaik anak yang hilang? Tuan Su sangat marah sehingga dia menamparnya. Kepalanya terbentur sudut meja, dan dia pingsan. Dia buru-buru bergegas untuk menopang Wulang. Dia mengguncang putrinya untuk bangun tetapi tidak berhasil. Keesokan paginya, Wulang membuka matanya dan melihat dirinya di rumah sakit. Ayahnya berdiri di samping tempat tidurnya. Dia tidak ingat mengapa dia ada di sini. Kepalanya sangat sakit, dan mulutnya terus-menerus bertanya di mana kakaknya, membuat Tuan Su sangat bingung. Kemudian dia pergi untuk bertanya kepada dokter tentang kondisi putrinya dan mengetahui bahwa karena guncangan psikologis yang terlalu besar, dia mengalami amnesia sementara untuk beberapa hal. Secara bertahap kondisinya akan membaik jika dirawat dengan baik. Lalu dia membawa Wulang pulang. Begitu sampai di rumah dia langsung bertanya lagi di mana kakaknya. Dia merasa sakit hati dan berpikir bahwa dia sudah kehilangan satu anak perempuan. Dia tidak ingin kehilangan yang ini lagi. Dia memberinya stroberi matang dan manis yang merupakan makanan favoritnya. Tiba-tiba kenangan masa kecil kembali ke kepala Wulang. Saat itu, dia hanya membiarkan kakaknya makan stroberi sementara dia hanya duduk dan melihat. Tetapi kakaknya menyerahkan semuanya padanya karena dia tahu dia menyukainya. Kepalanya sakit lagi, dia tiba-tiba teringat bahwa kakaknya meninggal karena menyelamatkan Haye Shen. Wulang menangis terisak-isak lagi. Ayahnya hanya
bisa memeluknya dan menghiburnya. Sementara itu, Haye Shen juga tidak bisa makan atau tidur nyenyak sejak hari itu. THN Haye mengalami mimpi buruk lagi, kali ini tentang Wu Sheng. Teriakannya membuat Li Dong bergegas masuk untuk memeriksanya. Karena ketakutan, dia memeluknya erat-erat. Meskipun diyakinkan dan ditenangkan, dia tetap ingin Li Dong berada di sisinya saat ini. Keesokan harinya, asistennya menunjukkan video yang beredar di internet tentang insiden yang melibatkan Shen 11. Mereka khawatir insiden ini akan memengaruhi jalannya syuting karena kondisi mental Shen 11 yang tidak stabil. Para reporter terus-menerus mencoba memburu berita tentang dirinya. Dia menyarankan kepada Direktur Fan untuk mengganti pemeran utama wanita. Direktur Fan kemudian bertemu dengan Li Dong untuk bernegosiasi, tetapi Li Dong sudah mengambil keputusan. Hanya Shen 11 yang bisa menjadi pasangannya. Jika tidak, ganti saja pemeran utama prianya juga. Setelah mengatakannya, dia pergi dengan marah dan Direktur Fan merasa sangat lelah. Para netizen dipengaruhi oleh Tuan Su. Dia mempublikasikan berita bahwa insiden itu disebabkan oleh perselisihan antara Shen 11 dan Qian Qian. Wuling membaca berita itu dan menyimpulkan bahwa mereka berdua telah membunuh kakaknya. Dia bersikeras untuk membalas dendam untuk kakaknya. Dia mendengar teriakan kepala pelayan dan bergegas ke bawah untuk menghibur Wuling. Dia berjanji akan membalaskan dendam Wu Sheng untuknya. Di pihak Ciking, dia juga tidak tinggal diam. Ketika dia tidak dapat mendapatkan kembali akun media sosialnya, dia langsung pergi ke wawancara untuk membela Shen 11. Hal ini membuat manajernya sangat marah, di mana orang yang dulu memohon-mohon padanya dengan ambisi menjadi bintang nomor 1 di industri hiburan. Mengapa dia mau menukar segalanya untuk wanita yang tidak pantas? Dia terlalu lelah untuk menjelaskan, dan haruskah dia hanya berdiam diri? Sementara itu, Direktur Fan pergi menemui Direktur Lin untuk mengumumkan proyek Malignant Lover. Mereka ingin mengganti pemeran utama wanita, tetapi Direktur Yan tidak setuju. Direktur Lin segera pergi menemui Shen 11. Dia mengira Direktur Lin datang untuk mencari putranya, jadi dia memberitahunya bahwa putranya tidak ada di sini dan memintanya untuk kembali. Namun, Direktur Lin mengatakan bahwa dia datang untuk menemuinya karena Sidu ingin mengganti pemeran utama wanita. Melihatnya lemah, hina, dan bersembunyi, dia memarahinya habis-habisan, mengatakan, apakah ini orang yang sama yang dulu memiliki mata tajam dan berani membantahnya? Apa kamu tidak lagi membela pandanganmu dengan sengit seperti dulu? Selama kamu tidak peduli, badai macam apa yang bisa menjatuhkanmu? Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa dia lebih menyukai dirimu yang dulu daripada dirimu yang lemah sekarang. Ternyata, ketika Direktur Fan datang untuk meminta keputusannya, karena perusahaan telah berinvestasi terlalu banyak dalam proyek ini, dia malah mengatakan kepadanya untuk mendengarkan Li Dong dan tidak mengganti pemeran utama wanita. Ini sungguh mengejutkan. Di sisi lain, Wuling memanggil Qian Qian ke rumah kosong dan membunuhnya. Keesokan harinya, koran melaporkan bahwa aktris bermarga Qian telah hilang. Wuling yang mendengar bisik-bisik orang-orang hanya tersenyum puas. Orang ini benar-benar sakit, ya. Di lokasi syuting, Shen 11 kembali syuting sesuai jadwal. Direktur Lin juga telah mengakui usahanya dan lebih menghargainya. Lalu, saat syuting, pemeran utama pria dan wanita itu berpapasan. Shen 11 tidak sengaja menjatuhkan sapu tangannya, dan Li Dong mengambilnya. Saat dia membungkuk untuk mengambil sapu tangan dan mengembalikannya kepada nona muda itu, sebuah pot tanaman jatuh menimpa kepalanya, dan dia harus dirawat di rumah sakit. Itu lagi-lagi ulah Wuling yang menyewa seseorang untuk menyakitinya. Li Dong segera sadar kembali, tetapi ingatannya telah pulih. Dia bahkan mengingat semua kejadian saat dia amnesia. Namun, dia masih belum mengatakan apa-apa kepada Shen 11 dan terus mengikutinya ke lokasi syuting. Namun, sifat sombongnya sebagai CEO kembali membuatnya harus syuting dengan enggan dan mendengarkan arahan bawahannya dengan terpaksa. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia terus mengingatkannya untuk tidak bersikap seperti itu karena bahkan jika dia adalah bintang besar sekarang, dia masih asistennya. Li Dong pergi dengan marah, tetapi kemudian dia melihat Ciking berbicara dengan Shen 11, jadi dia berjalan dengan berani, merangkul bahu Shen 11, dan mengancam Ciking untuk tidak menyentuh wanitanya. Kemudian, dia membawanya ke tempat lain. Shen 11 merasa aneh dan bertanya apakah dia sudah mengingat sesuatu. Namun, dia tetap menyangkalnya dan menyembunyikan fakta bahwa ingatannya telah pulih. Hingga malam hari, mereka masih harus syuting untuk mengejar jadwal. Semua orang sedang membaca naskah saat wanita gemuk itu masuk dengan panik, mengatakan bahwa dia sudah mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan Shen 11. Dia menelepon tetapi tidak ada jawaban. Semua orang mulai mencari kemana-mana dengan panik tetapi tidak menemukannya. Saat dia bangun, dia ketakutan karena di sampingnya ada mayat Qian Qian. Yang lebih mengejutkan lagi, Wuling berdiri di sana sambil menatap Shen 11 dengan bangga. Dia mulai menyalahkan Shen 11 yang telah membuatnya menjadi gila seperti sekarang. Ini semua dimulai sejak dia mendengar berita bahwa Shen 11 dan Li Dong menikah
menikah, dan saat dia melihat mayat kakaknya yang dingin karena telah menyelamatkan nyawanya. Gadis itu mencekik leher Shen 11 dan tidak membiarkannya menjelaskan, meskipun Shen 11 ingin meminta maaf atas kematian Wu Sheng. Tiba-tiba, telepon Wuling berdering, dia melihatnya dan tiba-tiba mengubah nada suaranya. Aku adalah anak baik ayah, tidak boleh membuat ayah sedih. Setelah itu, dia pergi begitu saja, mengabaikan Shen 11 yang berteriak minta tolong. Sementara itu, Ciking menemukan ponsel Shen 11 yang terjatuh. Ponsel itu hancur, jadi pasti sesuatu telah terjadi padanya. Semua orang kembali curiga bahwa itu juga terkait dengan hilangnya Qian. Ciking menelepon polisi, sementara Li Dong berlari untuk memeriksa kamera pengawas di lokasi itu. Li Dong hanya mengenali mobil keluarga Su yang muncul pada saat yang sama dengan hilangnya Shen 11. Dia dengan marah pergi ke rumah Tuan Su untuk menuntut penjelasannya, tetapi Tuan Su dengan sinis bertanya, apa hak keluarga Ye yang berkuasa untuk menginterogasi keluarga Su? Apalagi, dia berada di kantor sepanjang hari, tidak pernah muncul di luar, jadi itu tidak ada hubungannya dengan dia. Li Dong mengatakan bahwa kasus Wu Sheng sudah memiliki kesimpulan. Shen 11 tidak bersalah, dan mengapa Nona Qian hilang juga belum jelas, jadi dia berharap Tuan Su tidak melakukan kesalahan apapun yang akan disesalinya. Ketika Li Dong pergi, Tuan Su bertanya kepada kepala pelayan apa yang dilakukan putrinya hari ini, dan dia mengatakan bahwa putrinya tidur sepanjang hari. Dia masuk ke kamar Wuling dan melihatnya sedang tidur. Dia menarik selimut untuk putrinya, tetapi dia melihat sepatu putrinya memiliki noda lumpur. Setelah itu, dia terus berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan putrinya. Di pihak Li Dong, dia masih mencari dengan keras. Asisten direktur melaporkan bahwa waktu hilangnya Shen 11 masih singkat sehingga belum cukup untuk mengajukan berkas. Li Dong tetap bersikeras bahwa keluarga Su terlibat dalam kasus ini, jadi keesokan paginya, dia dan Ciking mengikuti mereka. Manajer terus menelepon Ciking, tetapi dia tidak mengangkatnya. Li Dong bertanya dengan tidak sabar, dan dia berkata bahwa tidak ada yang penting selain pekerjaan. Kemudian mobil Tuan Su melintas, mereka berdua segera mengikutinya dan melihat dia pergi ke makam putrinya. Dia melihat karangan bunga lili dan mengingat tempat yang paling disukai Wuling, yaitu tempat di mana dia bisa melihat matahari terbenam dan seluruh kota. Dia segera pergi, dan kedua pemuda itu juga mengikutinya. Saat itu, Shen 11 diikat di tempat yang tinggi. Wuling perlahan mendekat dan berkata bahwa dia ingin mengantarkannya ke alam baka bersama kakaknya sebagai penebusan dosa. Saat itu, Tuan Su datang tepat waktu untuk menghentikan Wuling. Kedua pemuda itu juga bergegas datang, berjanji akan memberikan apapun yang diinginkannya, asalkan dia melepaskan Shen 11. Dia menginginkan kakaknya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Melihat dia semakin emosional, Tuan Su terpaksa mengungkapkan kebenaran bahwa Shen 11 tidak ada hubungannya dengan kematian Wu Sheng. Justru Wuling lah yang menghasut dan memprovokasi Tuan Fan dan aktris bermarga Qian itu. Hal itu menyebabkan Tuan Fan membalas dendam pada Shen 11, dan secara tidak sengaja Wu Sheng yang menerima serangan itu dan kehilangan nyawanya. Wuling tidak mendengarkan dan tidak menerima kebenaran ini, tetapi dia mulai terganggu dan berbicara tidak karuan. Ketiga orang itu mengambil kesempatan untuk mendekat. Sang ayah mencoba menenangkan putrinya, tetapi gagal. Gadis itu tetap berontak dan mendorong Shen 11 hingga jatuh. Li Dong bergegas mendekat dan memegang tangannya erat-erat meskipun dia merasa sangat sakit. Li Dong berkata bahwa saat mereka menikah, mereka sudah berjanji untuk tidak pernah melepaskan tangan satu sama lain. Jika itu harus terjadi, mereka akan mati bersama. Ciking berusaha keras menarik Li Dong agar mereka berdua tidak mati bersama. Shen 11 terus mendesak Li Dong untuk melepaskan tangannya. Untungnya, polisi datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan juga menangkap Wuling. Setelah semua yang terjadi, mereka kembali bersama, seolah-olah tidak ada yang pernah dimulai, seolah-olah mereka baru saja bertemu. Li Dong meminta untuk mencintai Shen 11 lagi, mencintai istrinya lagi. Dia menyangkal bahwa mereka adalah pasangan suami istri karena sertifikat pernikahan mereka juga sudah dibakar. Li Dong mengatakan bahwa jika sudah dibakar, mereka bisa mendaftar lagi. Dia berkata bahwa dia akan memikirkannya jika dia mengatakan yang sebenarnya. Apakah ada hal lain yang dia sembunyikan darinya? Li Dong mengangkat tangannya dan bersumpah bahwa memang benar dia dibawa ke hotel oleh Wuling saat dia mabuk, tetapi dia berhasil sadar dan menguasai dirinya sendiri, menolak perasaan gadis itu dan pergi. Dia mengatakan itu bukan hal itu. Li Dong berpikir itu tentang buku harian itu. Dia hanya salah paham dengannya dan belum membaca sampai akhir nama White Moonlight di hatinya, yaitu istrinya, Shen 11. Dia setuju untuk memaafkan semuanya, dan mereka akan kembali bersama dengan satu syarat, yaitu dia harus menikahinya sekali lagi. Li Dong langsung setuju. Kenapa harus ragu? Mereka berpelukan dengan bahagia, seolah tidak pernah ada perpisahan. Pada hari Shen 11 mengenakan gaun pengantin yang cantik, Ciking datang membawakan kalung yang dulu dia berikan sebagai hadiah pernikahan. Kali ini, dia mengakui kekalahannya dari Li Dong dengan tulus. Dia hanya menyesal bahwa pada hari dia paling cantik, dia tidak menjadi miliknya. Kali ini, dia hanya ingin memberinya restu sebagai seorang teman. Kemudian, pasangan itu melangsungkan pernikahan, dan setahun kemudian, Direktur Lin dengan gembira memilihkan pakaian untuk cucunya,
Jadi kalian tahu sendiri apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Lee Dong menggendong bidadari kecilnya dan istrinya. Melihat mereka bahagia, apakah kalian juga ikut bahagia? Silakan tulis komentar di bawah ini agar kami tahu. Film ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dari saluran ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.